'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Film ini dimulai suatu ketika saat keluarga Abernathy kembali bertemu di rumah besar mereka setelah sekian lama mereka tidak pernah datang bersama. Awalnya semua terasa canggung untuk kembali bertemu, apalagi dalam momen ini Dave datang bersama istrinya yang bernama Hannah. Seketika kakak Dave yang bernama Madeline datang menegurnya dengan mengatakan bahwa undangan ini hanya untuk keluarga inti. Namun Dave terlihat tidak peduli dan tetap menggandeng Hannah untuk tetap ikut bersamanya. Selain itu, mereka juga kedatangan adik kecil mereka yang bernama Tammy yang merupakan seorang selebgram. Tidak lama kemudian mereka pun segera masuk ke dalam rumah sambil menunggu pertemuan mereka bersama dengan sang ayah sesuai dengan surat undangan yang mereka terima. Singkat cerita, keempat bersaudara plus Hannah menemui lelaki tua yang mereka panggil ayah. Pada momen ini, sang ayah kaget saat melihat Hannah bersama mereka, namun kemudian ia membiarkannya. Pada momen ini, sang ayah mengatakan bahwa dia sengaja memanggil anak-anak mereka untuk datang guna untuk menolong dirinya, di mana saat tengah malam nanti akan ada serangan datang untuk merenggut nyawanya. Mendengar hal ini, semua kaget. Mereka tidak ingin kehilangan lelaki tua ini. Lelaki tua ini pun juga berkeinginan begitu. Ia masih ingin hidup. Oleh karena itu, dia meminta bantuan kepada anak-anaknya untuk menjaganya hingga keesokan hari. Tapi jika mereka gagal, maka mereka tidak akan memperoleh harta sepeser pun dari kematian sang ayah. Mendengar hal ini, mereka pun setuju tanpa membantah. Dan untuk melindungi adanya serangan dari luar, sang ayah telah membuat perlindungan yang sangat-sangat ketat. Dia juga telah memulangkan seluruh pekerja yang ada bekerja di rumahnya. Menjelang tengah malam, suatu kejadian tidak biasa mulai terjadi, di mana Tammy yang sedang mengambil minuman dikagetkan dengan suara dan bayangan yang tidak terlihat. Merasa takut, dia pun bergegas menuju ke pintu keluar ruangan. Seketika dia kaget dengan hadirnya sang kakak laki-laki. Sementara itu, saat CJ sedang santai memainkan bola biliar dan meminum amer kesukaannya, dia juga merasakan hal yang tidak biasa, di mana gelasnya tiba-tiba yang tergeletak dan bola biliar yang berantakan tiba-tiba kembali tersusun rapi. Dia pun terlihat takut, namun saat melihat Madeline datang, dia menjadi lega. Mungkin saudarinya lah yang telah menyusun bola biliar tersebut. Scene kemudian memperlihatkan Tammy dengan jaringan offline no internet sedang berbicara. Tammy memamerkan busana renang terbarunya. Namun suasana seketika menjadi seram saat dia sedang duduk istirahat. Sesosok bayangan kembali datang dan menyerang Tammy. Gak pakai lama, Tammy pun kehilangan nyawanya seketika dengan luka di dahinya. Mendengar jeritan Tammy, para saudara lainnya pun mendekat, namun nyawa Tammy sudah tidak tertolong. Semua bersedih, termasuk sang ayah yang terlihat sangat syok saat mengetahui bahwa anak bungsunya telah meninggal. Dengan meninggalnya Tammy, mereka pun sadar bahwa ancaman ini nyata adanya. Awalnya, Madeline dan Dave meminta sang ayah untuk melapor kepada polisi dan keluar dari rumah ini. Namun sang ayah mengatakan bahwa mereka semua harus tetap bertahan hingga esok hari. Tidak hanya itu, entah kenapa, sang ayah juga rela membagi kekayaannya untuk menantu perempuannya senilai $2 juta jika mampu bertahan hingga esok hari. Semua kaget, namun tidak ada yang berani membantah perkataan orang tua tersebut. Melihat hal ini, Hannah pun sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Hannah mencoba membuka pintu, memecahkan jendela untuk keluar dari rumah tersebut, namun gagal. Hannah mengatakan kepada Dave bahwa lebih baik mereka keluar dari rumah ini daripada menjadi korban berikutnya dari makhluk yang tidak terlihat. Singkat cerita, Dave pun setuju dan membawa Hannah menuju ke ruang koleksi, di mana di tempat ini terdapat celah untuk Hannah melarikan diri dan memanggil bantuan. Namun saat Hannah masuk, dia merasakan ada tarikan makhluk gaib yang mencoba menangkapnya. Dave pun mencoba menarik kembali Hannah dan keduanya menjadi sangat ketakutan karena adanya suara dan gerakan misterius di ruang kolektif tersebut. Mereka pun berlari ke ruang lainnya dan tiba-tiba ruang tersebut terkunci dari luar, di mana pelakunya sendiri adalah dua bersaudara itu, di mana keduanya sebenarnya telah curiga kepada Dave dan Hannah adalah pelaku yang membuat ancaman tersebut. Adegan kemudian berlanjut saat Madeline dan CJ yang hanya berdua saja dikejutkan dengan suara aneh yang mendekat. Mereka berdua melihat sosok bayangan hitam yang kemudian menangkap dan menyeret Madeline menuju ke sebuah ruangan yang gelap, di mana saat Madeline tersadar bahwa ruangan yang gelap tersebut adalah kamar milik Tammy.
di mana lukisan Tammy yang terlihat diam menjadi hidup tiba-tiba dan bergerak. Madeline yang terjatuh kemudian ditangkap oleh sosok makhluk yang mirip dengan Tammy. Madeline sangat ketakutan dan meminta tolong. CJ datang di waktu yang tepat untuk menolong saudarinya. Namun saat CJ melepaskan tembakan, rupanya itu tidak mengenai makhluk tersebut, melainkan mengenai Madeline. Dia jatuh seketika dan akibat luka senapan itu membuat Madeline tewas seketika. CJ pun semakin takut dan kemudian melihat jasad Madeline yang tiba-tiba hilang. Maka tidak ada pilihan yang lain, CJ pun membuka kembali pintu ruangan yang sebelumnya telah mengurung Debs dan Hannah. Dia kemudian menjelaskan apa yang dia lihat dan apa yang terjadi pada nasib Madeline. Where's Maddie? Madeline. Singkat cerita, mereka kembali berpencar mencari jalan keluar dan sebab malapetaka yang menghampiri mereka ini, di mana kemudian Debs menemukan sebuah ruangan rahasia yang selama ini tidak pernah dia masuki. Di ruangan tersebut mereka menemukan jawaban atas ancaman dan terbunuhnya saudara-saudara mereka di ruangan ini. Selain itu, Hannah juga membaca dari literasi yang ada di tempat tersebut. Dia menyimpulkan bahwa salah satu dari keluarga ini telah menggadaikan jiwanya untuk mendapatkan harta kekayaan yang tidak terhingga. Sementara itu, di sisi lain CJ kembali bertemu dengan bayangan gelap yang mencoba mengganggunya. Dengan sigap, CJ mengarahkan senjata ke arah makhluk tersebut. Namun sayangnya CJ terjatuh dari lantai atas. Beruntung CJ masih hidup, namun keberuntungannya hanya sampai di sana, di mana tidak lama kemudian sosok makhluk menyerupai Madeline datang untuk memeluknya dengan keras dan membuatnya tewas seketika. Kini hanya menyisakan Dave dan Hannah yang masih hidup. Mereka pun mendatangi sang ayah untuk meminta jawaban, di mana lelaki tua ini mengaku bahwa dialah yang telah melakukan ritual memanggil setan demi memperkaya dirinya. Namun di ujung perjanjian dia sadar bahwa dia tidak ingin mati sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, menjelang tengah malam dia mengumpulkan kembali seluruh keturunan Abernathy untuk dia korbankan. Mendengar hal ini, Dave dan Hannah sangat kaget, namun semua sudah terlambat. Lelaki tua ini dengan tega menembak mati anak laki-lakinya. Setelah berhasil membunuh Dave, lelaki tua ini ingin membunuh Hannah, namun dia berhasil melarikan diri. Hannah mencari ruangan yang dirasa aman untuk bersembunyi. Namun saat dia bersembunyi, siapa sangka bahwa Hannah mencoba melawan laki-laki tua tersebut dengan sebuah tembakan yang membuat laki-laki tua ini jatuh seketika. Di detik akhir menjelang tengah malam, dia mengatakan bahwa akan hidup lebih lama setelah keturunan Abernathy habis olehnya. Namun siapa sangka Hannah mengatakan bahwa sebaliknya, umur sang ayah mertua tidak lagi lama, di mana tanpa dia sadari bahwa Hannah tengah mengandung anak Debs. Mendengar hal ini, laki-laki tua ini sangat kaget, namun semua sudah terlambat. Makhluk yang tidak terlihat kembali menampakkan wujudnya dan memakan laki-laki tua ini dan mengakhiri segalanya. Dan film ini pun selesai, di mana hanya Hannah yang berhasil keluar seorang diri dari rumah terkutuk tersebut. Dengan penuh kesedihan, Hannah masuk ke dalam mobilnya dan pulang menjauh dari rumah ini. Sebuah akhir cerita yang sangat tidak boleh ditiru. Kalau ingin kaya, ya kamu harus kerja, bukan kaya dengan jalan pintas.